Praise the Lord. Hari ini adalah harinya Tuhan. Amin. Mari kita bersuka cita di dalam Tuhan. Amin. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa, kami percaya Engkau mau bicara kepada setiap kami, setiap pribadi kami, dan Engkau akan perlengkapi kami supaya kami bisa kuat dan kami enggak takut menghadapi masa depan apa yang terjadi ya Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau akan bicara kepada setiap pribadi, setiap yang mendengarkan di rumah, online, dimanapun mereka berada, dimanapun Anda berada. Mungkin enggak di California, tapi di luar state atau di negara lain. Tuhan juga mau bicara kepada Anda saat ini. Untuk kita semua yang hadir di sini, Tuhan juga akan bicara. Bahkan Kau bicara kepada hamba-Mu ini ya Tuhan, karena hamba-Mu sebagai alat saja ya Tuhan. Penyambung lidah-Mu. Speak Holy Spirit. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang judulnya adalah Jangan Kamu Gelisah. Kalau saya katakan demikian, mungkin Anda sudah pernah berpikir, oh sudah tahu jangan gelisah, jangan takut, jangan khawatir ya saudara. Tapi coba saudara berhenti dulu sebentar. Tahu nggak saudara bahwa semua orang tuh pernah takut. Musa pernah takut. Elia, nabi Tuhan yang sangat luar biasa, pernah takut saudara. Yosua sebagai penerusnya Musa, bahkan di beberapa ayat Tuhan berkata jangan takut itu 4 kali saudara. Di Yosua pasal yang ke-1 Tuhan bicara 4 kali saudara. Jangan takut, jangan takut, jangan kecut, jangan tawar hatimu. Saya melihat Daud, raja yang luar biasa, pahlawan yang gagah perkasa, yang kemanapun dia pergi, dia kalau perang itu selalu menang. Dia pernah takut saudara. Anda pernah lihat Yeremia, ini yang saya sebutkan adalah orang-orang yang luar biasa ya, mereka itu pernah takut. Rasul Paulus pernah takut. Murid-murid Tuhan Yesus sendiri bukan cuma pernah takut, sering takut saudara. Dan saya percaya kalau dikatakan jangan kamu gelisah saudara, kalau kita cuma ngomong jangan takut gitu ya, mungkin Anda juga udah tahu, saya juga nggak mau takut, saya juga nggak mau gelisah, tapi gimana caranya? Hari ini saya akan bicara kepada Anda, saya akan jelaskan melalui firman Tuhan supaya Anda tahu bagaimana caranya supaya Anda nggak gelisah. Amin. Supaya Anda nggak takut. Amin. Supaya Anda nggak khawatir. Amin. Karena kita semua sebetulnya pernah khawatir. Kita semua sebetulnya pernah gelisah. Kita semua sebetulnya pernah takut. Atau mungkin Anda sekarang lagi gelisah. Atau mungkin sekarang Anda lagi khawatir. Saya ketemu orang-orang yang bukan hanya yang saya sebutkan di Alkitab ya, tapi saya ketemu orang-orang yang sangat gagah perkasa, tentara, bahkan orang-orang yang berpengaruh. Bahkan ada orang yang dapat julukan itu orang urat nadi takutnya udah putus. Semua orang-orang itu waktu ketemu sama saya, mereka ekspresikan takutnya saudara. Ada orang yang takut akan setan. Takut sama setan saudara. Orang yang dibilang urat nadi takutnya udah putus itu waktu bicara sama saya, wah saya takut sama setan saudara. Saya nggak tahu takut apa yang Anda sedang hadapi. Ada orang takut tinggi, ada orang yang takut gelap, ada orang yang takut masa depan, ada orang yang takut keuangannya bagaimana, ada orang yang takut mengenai nanti anaknya bagaimana, ada orang takut orang tuanya bagaimana, ada orang yang takut akan virus corona. Saya nggak meremehkan virus corona, itu sebabnya kita berhati-hati, itu sebabnya kita di sini mempraktekkan guideline dari CDC, itu sebabnya saya pakai face shield, itu sebabnya Anda pakai masker. Tapi ada orang yang tanpa sadar itu dipenuhi dengan rasa takut yang luar biasa akan virus corona. Bagaimana kalau kita ini bergantung kepada Tuhan supaya kita lebih takut kepada Tuhan daripada takut yang lain? Takut akan Tuhan adalah permulaan akan hikmat. Takut akan Tuhan. Hanya ada satu orang yang gak pernah takut di dalam dunia ini, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Takut itu takut sama Tuhan Yesus. I hope you got it. Takut ya, itu waktu melihat Tuhan Yesus. Takut dia.
Oh, Jesus. Takut yang membuat orang lain takut. Waktu Yesus berbicara, takut itu kabur. Karena Yesus nggak pernah takut. Gimana dia nggak pernah takut? Karena dia adalah Raja Damai. Karena di dalamnya ada damai. Di dalamnya ada selalu berhubungan dengan Bapa Surgawi. Jadi saudara, kita perlu tahu kalau Tuhan bilang jangan kamu gelisah. Firman ini buat Anda sekarang dan buat Anda di masa yang akan datang. Amin. Nah, ayat yang saya akan bacakan di sini ialah di Matius 24 ayat yang ke-6. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya, belum selesai. Nah, yang bicara di sini adalah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus bicara kepada murid-muridnya. Pada saat itu murid-muridnya bertanya, kapan sih kesudahan zaman? Kapan sih zaman ini berakhir ya? Dia bicara banyak hal dan saya mau anjurkan saudara untuk baca di Matius pasal ke-24. Saya nggak ada waktu untuk membahas semuanya, tapi saya akan bahas di sini saudara. Kamu akan mendengar deru perang. Kamu akan mendengar deru perang. Nggak banyak kita di sini yang pernah mengalami atau menjalani masa perang. Saya nggak pernah, tapi orang tua saya pernah. Mungkin di sini Pak Cecep ya pernah mengalami zaman perang itu bagaimana, saudara. Jadi yang namanya zaman perang itu, saudara, kalau kita belum pernah ngalamin, kita nggak bisa betul-betul mengerti. Itu sebabnya kita bisa belajar dari orang-orang yang pernah mengalami. Dan orang-orang yang pernah mengalami itu di dalam Alkitab banyak sekali, saudara. Dan saya percaya, saudara, kalau mengalami semuanya ini, banyak orang pasti akan gelisah. Pasti banyak orang akan takut. Gimana caranya? Dan saya akan ajak saudara untuk melihat beberapa poin yang saya garis bawahi di sini. Kamu akan mendengar. Kamu akan mendengar. Jadi pertama, Anda akan mendengar. Mungkin belum ngalamin ya, tapi akan mendengar. Akan mendengar. Jadi kalau akan mendengar, belum tentu Anda terlibat di dalam peperangan itu sendiri, tapi kamu akan mendengar, ya. Tapi di sini dikatakan, ya, berikutnya bukan hanya deru perang, ya. Kamu akan mendengar deru perang, Wow, saudara, ini benar, Anda bisa bayangkan, Anda mendengar deru perang ada di Middle East, ya, bom terjadi di mana ada perang saat ini di bagian-bagian tertentu di dunia ini. Dan juga yang berikutnya di sini bukan hanya deru perang, tapi kabar-kabar tentang apa, saudara? Kabar-kabar tentang perang. Kabar-kabar itu dalam bahasa Inggrisnya itu rumor. Tahu rumor, saudara? Apa itu rumor? Rumor adalah sepotong informasi yang belum diverifikasi dan asal-usulnya tidak pasti. Biasanya disebarkan dari mulut ke mulut. Itu rumor, ya. Apa artinya rumor? Kabar-kabar tentang perang, ya. Kabar-kabar. Anda kalau dengar rumor bisa gelisah. Anda dengar news, Anda bisa gelisah. Anda baca YouTube, lihat YouTube, baca teks, dapat WA dari orang-orang, bisa gelisah, saudara. Karena apa? Karena ada rumor, ya, deru, ya, bukan deru, kabar-kabar, ya. Apa itu rumor? Rumor adalah informasi yang belum diverifikasi, yang diterima dari orang lain, seperti gosip atau kabar angin, saudara. Apa itu rumor? Rumor adalah sebuah cerita atau pernyataan yang beredar secara umum tanpa konfirmasi atau kepastian fakta. Nah, saudara, kabar-kabar tentang perang ini bisa membuat orang ini gelisah. Bisa membuat orang ini khawatir. Bisa orang jadi takut. Banyakan orang itu yang ditakutkan oleh kebanyakan orang itu takut akan masa depan. Anak kecil aja bisa takut, orang muda bisa takut, semua orang bisa takut, saudara. Saya pernah takut. Gimana caranya orang-orang itu menangkan, overcome ketakutan? Seperti nama-nama yang saya sudah sebutkan tadi, Musa, Yosua, Elia, ya, semuanya itu, saudara. Oke, kita lihat di sini yang berikutnya ialah berawas-awaslah.
Katakan berawas-awaslah. Lagi katakan berawas-awaslah. Lagi katakan berawas-awaslah. Berjaga-jaga, berawas-awas. Karena apa saudara? Karena ada orang yang ignorant, ada orang yang acuh tak acuh, ada orang yang cuek saudara, ada orang yang nggak mau berawas-awas, ada orang yang tidur waktunya bangun, ada orang yang bangun waktunya tidur, ada orang yang di gereja juga tidur saudara. Ada yang dengar firman Tuhan juga tidur, berawas-awas. Ini Tuhan Yesus memberikan satu warning, satu peringatan supaya kita ini bersiap-siap. Bagaimana bisa siap-siap? Kita perlu waspada. Kita perlu berawas-awas. Amin saudara. Berawas-awas. Lalu dikatakan demikian, jangan kamu gelisah. Tadi sudah saya bahas poin ini. Dan kenapa Tuhan Yesus berkata demikian? Sebab semuanya itu harus terjadi. Harus, katakan harus. Lagi katakan harus. Jadi kalau harus terjadi itu pasti terjadi apa enggak? Pasti terjadi, pasti terjadi. Kata harus itu artinya adalah kalender ilahi Tuhan yang digerakkan sehingga semua hal ini harus terjadi. Kalender ilahinya Tuhan itu mulai bergerak, saudara. Mulai set in motion dan pasti akan terjadi. Pasti akan terjadi. Jadi kalau Tuhan Yesus memberikan nasihat yang demikian, kita perlu tahu bahwa kita nggak perlu takut. Justru ini memberikan motivasi kita untuk kita bisa berawas-awas, berjaga-jaga, bersiap-siap. Tujuannya, motivasinya mendapat semangat, saudara, bukan mendapat takut. Oke, kita lihat di sini ayat yang berikutnya. Di Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-12 dikatakan demikian, karena itu bersukacitalah hai surga dan hai kamu yang sekalian yang diam di dalamnya, celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu. Karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang apa saudara? Dahsyat. Karena ia tahu, siapa ia di situ? Iblis. Karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Dan kalau Anda baca di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya demikian saudara, saya bacakan yang garis tebalnya aja. For the devil has come down to you having great wrath, because he knows that he has a short time. Jadi saudara perlu tahu bahwa sekarang yang kita hadapin ini itu lain daripada zaman-zaman sebelumnya. Are you still with me? Karena apa? Di sini digambarkan untuk pada mendekati menjelang akhir zaman. Bukan akhirnya, ini baru permulaannya, ya. Itu ada iblis-iblis yang dilepaskan yang tadinya belum dilepaskan ke dunia ini, saudara. Itu sebabnya ada deception, tahu deception? Deception itu adalah penyesatan, penyimpangan, pemutarbalikan, sehingga orang itu bisa menjadi bingung. Itu sebabnya kalau Anda melihat apa yang terjadi saat ini, saudara, jangan take it for granted. Jangan anggap remeh, jangan anggap sepi, jangan anggap kita ini bisa begini terus berbakti seperti sekarang ini. Tahukah saudara bahwa kemarin aja kita gereja On a Mission Church di Walnut, pastornya itu adalah salah satu pastor yang kita setiap tadinya sebulan sekali saudara berkumpul bersama-sama, kita pindah dari gereja ke gereja. Di Walnut ini saudara, kita berdoa, kita sharing sama-sama, menguatkan sama-sama. Jadi ada gereja dari orang bule, ada Hispanic, ada Asian saudara, macam-macam saudara. Bahkan gereja Katolik yang di Creekside itu mereka juga ikut saudara, kita bersekutu bersama-sama, berdoa, saling mendoakan. Nah, kemarin ini gereja Pastor Carlos Robles saudara itu di on a Mission Church di La Puente Road di Walnut itu membuat acara di dalam fasilitas sendiri, kira-kira seperti inilah ya. Dan Walnut Family Fair, tahu nggak saudara, sudah persiapan, sudah dapat sponsor, sudah macam-macam semuanya. Pada 2 hari sebelum event itu dapat surat dari county dan dapat dari Department of Health suruh tutup, saudara. Nggak boleh.
Wah, saudara, kita sudah berdoa waktu hari Kemisnya, kita berdoa di sini. Mereka kumpul di sini. Kita gereja-gereja ini kumpul di sini hari Kamis yang lalu, kita berdoa. Pakai masker, saudara, kita berdoa buat event ini. Saudara dapat surat demikian. Tahukah saudara bahwa di California ini governor itu membuat keputusan, memberikan perintah gereja itu nggak boleh buka, saudara. Kalau saudara pikir, berarti kita melanggar, saudara. Kita nggak melanggar, saudara. Kita mau mengikuti apa yang undang-undang sudah berikan. Kita mempunyai kebebasan untuk bertemu. Kita mempunyai kebebasan untuk berkumpul. Tentunya dengan batas-batas yang dilakukan oleh pemerintah kita taati. Benar kan ya? Nah, di situ saudara, dan mungkin ada yang nggak tahu bahwa sebetulnya nyanyi itu juga nggak boleh. Loh, musuh nyanyi nggak boleh. Ini sudah bukan lagi mengenai kesehatan, dan salah satu yang dicanangkan ialah nggak boleh chanting. Mungkin mereka nggak tahu bahasa roh ya, jadi mereka bilangnya chanting. Chanting juga nggak boleh, saudara. Saudara bayangkan, ini satu hal yang sangat amat serius sekali, saudara. Karena apa? Ini nggak ada hubungannya dengan kesehatan, tapi ditunggangi dengan untuk menutup gereja. Ditunggangi supaya saya jelaskan ya saudara. Tentunya ada unsur buat kesehatan, ada, tapi nggak banyak, saudara. Karena sekarang ini ada orang yang nggak bisa berkumpul begini, sakitnya lain lagi, saudara. Sakitnya ialah sakit mental, stres, depres. Benar, saudara, banyak orang yang ngalamin seperti itu. Nah, kembali, apa yang terjadi kemarin, saudara? Pastor Him menghubungi lawyer-lawyer yang kita kenal, yang mereka tahu betul, saudara. Wah, saudara, dalam waktu beberapa jam saja sudah diurus semuanya. Apa yang terjadi? Bahkan waktu saya datang kemarin ke acaranya di Walnut di sini, itu ada 6 mobil polisi lengkap semuanya, saudara, yang datang untuk menjaga, bukan untuk menutup atau menahan, bahkan menjaga supaya acara ini aman, supaya nggak ada orang yang neko-neko. Council member datang juga, saudara. Dan saudara tahu bahwa, wow, ini adalah hal yang luar biasa. Bahkan salah satu council member dari City of Walnut minggu lalu ngomong sama saya, Pastor Paul, mulai saat ini adalah gereja saya. This is my home church. Jadi saya akan berbakti di sini, saudara. Jadi dan yang datang di sana ada 6 mobil polisi dengan perlengkapan yang lengkap sekali, bahkan ada 2 bawa K9 ya, anjing buat jaga itu ya, saudara. Dan ada lagi polisi-polisi yang undercover, saudara. Saya ngomong dengan deputy, salah satu deputy yang juga suka datang ke sini, Lights on Miracle Hill juga datang, bahkan suka ikut doa dengan kita di sini, saudara. Dia bilang, "Wah, this is just crazy. No, we are not going to yield to this. We need to do our right. We have our right. Kita punya haknya." Wah, saudara, jadi acara yang tadinya sudah dipersiapkan, tadinya diperintahkan untuk ditutup, akhirnya berhasil luar biasa dan memberkati banyak orang yang hadir, saudara, dan dengan pakai masker juga, saudara. Semuanya ada hati-hati, semuanya kita tahu, semua kita nggak melanggar dengan blindly, saudara. Nah, ini yang saya mau katakan kepada saudara, bahwa apa yang terjadi ini lain daripada yang sebelum-sebelumnya loh, saudara. Jadi makanya kita perlu menghargai kalau kita bisa ketemu. Kita bisa ketemu di Zoom ya Zoom, saudara. Kalau di sini paling nggak kita bisa lihat begini, betul, saudara. Beda apa nggak ketemu di Zoom atau ketemu di sini, saudara. Kalau saudara ada pre-existing condition, ada penyakit sebelumnya, saudara tinggal di rumah. We understand, I understand, we love you, Jesus love you, amin. Anda bisa mengikuti, saya mengucap syukur. Tapi saudara, kita ini perlu perkumpulan seperti ini. Ibrani 10 ayat 25 menuliskan, jangan menghindari pertemuan-pertemuan ibadah. Jangan, saudara. Nah, jadi sekarang kalau dibilang ada iblis yang dilepaskan, saudara, karena dia tahu waktunya sudah dekat, berarti kita perlu berawas-awas apa enggak?
Kita perlu jaga-jaga apa enggak? Karena nggak main-main saudara, kalau tadi dibilang ada deru perang, yang saya mau sebutkan sekarang ini ialah bisa ada potensi perang saudara, ada macam-macam saudara, ada banyak orang ngomong apa, bisa ada civil war atau apa segala macam, tapi yang kita doakan supaya nggak terjadi. Amin saudara. Tapi yang pasti terjadi, dan yang sedang terjadi, dan yang sudah terjadi, yaitu peperangan rohani. Ada peperangan rohani. Nah, sekali lagi saya mau kasih tahu kepada semua saudara, jangan gelisah, jangan khawatir, jangan takut. Oke, saya akan bacakan dari 2 Korintus pasal 10 ayat 3 sampai yang kelima. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan, ini saudara bayangkan ya, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan apa saudara? Wah saudara, saya baca ini aja sudah mantap saudara. Senjata yang diperlengkapi oleh kuasa Allah. Wah luar biasa sekali saudara. Senjata apa itu saudara? Anda bisa bayangkan apa enggak? Kalau Daud yang masih muda, yang belum ada pengalaman melawan Goliat yang tinggi besar, yang sudah dari mudanya seorang yang suka berperang, itu melawan Daud, melawan Goliat, Daud pakai sling aja, pakai umban ya, tapi diperlengkapi dengan kuasa Allah. Jadi itu saudara yang kita perlu, diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Benteng-benteng itu ada di sini saudara. Benteng-benteng pola berpikir kita. Nanti akan kita lihat. Kami mematahkan siasat setiap orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Orang kalau sombong ya, itu nggak bisa melihat hal yang rohani saudara. Akan tertutup saudara. Orang yang nggak mau belajar, orang yang nggak mau dikasih tahu, orang yang nggak bisa dinasihati, itu akan mengalami hal-hal yang demikian. Untuk menentang pengenalan akan Allah, kami menawan segala pikiran. Sekali lagi saudara, yang perlu ditawan tuh di sini saudara. Kalau kita gelisah tuh di mana saudara? Apa di tangan? Gelisah nih. Kenapa tangan kamu? Enggak gitu saudara. Gelisah tuh di sini. Betul saudara? Enggak di kaki, enggak di tangan, di pikiran kita ya. Kami menawan segala pikiran untuk menaklukkannya kepada Kristus. Jadi pikiran kita ini perlu ditaklukkan kepada Kristus. Pikiran kita perlu kita ganti. Jadi kita akan lihat ya saudara, bahwa kita perlu sadar bahwa benteng-benteng yang ada itu di dalam pikiran kita saudara. Kita harus menyadari bahwa musuh terbesar kita adalah kekuatan spiritual di balik filosofi fasik dan roh yang ada di belakang mereka. Perhatikan saudara, saya mau supaya Anda tahu bahwa perang ini unik saudara. Karena kalau perang rohani ya, kita nggak bisa membenci orang yang beda dengan kita, yang nggak sepaham sama kita, yang nggak setuju sama kita. Ini bukan soal election, bukan aja saudara, tapi untuk semuanya saudara. Kalau kita mendoakan itu, kita perlu mendoakan dengan kasih. Kita perlu mendoakan dengan kesabaran. Kita perlu mendoakan, bisa nggak setuju, tapi saudara, bukan kita doa celakalah kamu, mati kamu, supaya umurmu pendek, bukan begitu saudara. Doakan dengan kasih. Saya melihat contoh yang paling sempurna itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Dia mendemonstrasikan apa yang dia ajarin. Dia tahu bahwa Yudas akan mengkhianati dia, tapi dia masih cuci kakinya Yudas. Dan Anda kalau baca firman Tuhan di situ, Yesus panggil Yudas apa? Friend, sahabat. Dia masih panggil sahabat, saudara. Jadi, wow, ini adalah satu model peperangan rohani yang, sebab kalau kita beroperasi dengan kebencian, dengan kemarahan, kita sendiri sudah kalah, saudara. Kita perlu mendoakan, karena orang yang belum percaya Tuhan sekalipun, itu Yesus mati buat mereka juga loh. Halo? Yes? You understand? Jadi jangan kita pikir, wah itu orang belum terima Tuhan, wah terkutuklah. No, wait, jangan ngomong sembarangan. Yesus sudah mati buat mereka juga.
Oh, puji Tuhan. Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Saya akan bahas beberapa hal ini, saudara. Supaya kita nggak gelisah, supaya kita nggak takut. Markus 4 ayat 23 dan 24. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, berhenti di sini aja dulu, saudara. Karena ada orang punya telinga nggak dengar. Ada orang di sini nggak dengar. Ada orang, ini apa speakernya nggak bunyi? Nggak tuli tapi nggak dengar. Jadi barang siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Dengar, saudara. Anda yang di rumah dengar, saudara. Saya percaya untuk kita bisa mendengar, kalau kita mendengar online, saudara. Ini untuk saudara-saudara yang di rumah, atau nanti kalau saudara yang satu hari nggak bisa datang dan ikut online. Tahu saudara, yang kami praktekkan di rumah, saya sama istri saya, waktu kita masih belum reopen, saudara. Kalau kita kebaktian online, kita pakai pakaian rapi, kita di depan TV, kita bersama-sama. Waktu ibadah itu kita berdiri. Worship leader, whoever he or she is, ya. Saya, istri saya, kita berdiri, kita menyembah Tuhan. Enggak terus di kamar, terus oke, santai, minum kopi, gimana gitu, hilang, saudara. Anda dengar, tapi Anda nggak dengar. Are you with me? Are you with me? Ngerti ya? Jadi yang kami lakukan itu kalau anak-anak saya pulang ke rumah, ya, dan kita sama-sama juga di depan TV. Saya kadang-kadang waktu zamannya kita masih belum reopen, direkam kan, ya. Saya dengerin khotbah saya sendiri, saudara. Itu kita perhatikan juga, saudara. Waktu menyembah Tuhan, berdiri. Nggak terus sembarangan begitu aja. No. Ada respect. Karena apa? Karena saya mau belajar mendengar. Are you with me? Karena mendengar itu sangat penting, saudara. Perhatikan ayat yang kalimat berikutnya. Camkanlah apa yang kamu dengar. Kata yang saya tulis dengan huruf besar di situ apa, saudara? Apa? Ya, apa yang kamu dengar, ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu, dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu. Nah, saya mau Anda baca bahasa Inggrisnya demikian, saudara. Saya bacakan di Amplified Translation. And he said to them, be careful what you are hearing. The measure of thought and study you give to the truth and you hear will be the measure of virtue and knowledge that comes back to you, and more besides will be given to you who hear. Ini luar biasa sekali, saudara. Jadi kalau kita ini mendengar kebenaran, saudara. Karena apa? The measure of thoughts and study, ukuran yang ada di dalam pikiran kita, yang kita pelajarin itu, saudara, itu sangat penting sekali. Jadi camkanlah apa yang kamu dengar. Apa yang Anda dengar? Apa yang Anda dengar sekarang ini? Apa yang Anda dengar selama minggu lalu? Apa yang Anda dengar selama beberapa bulan ini? Apa yang Anda dengar di Amerika? Apa yang Anda dengar di Indonesia? Apa yang Anda dengar? Bukan hanya sekarang ini, tapi di dalam setiap kehidupan saudara, apa yang Anda dengar? Karena yang saya tanya kepada saudara, apa yang Anda dengar itu bisa ada kemungkinan yang Anda dengar itu adalah satu kebohongan. Bisa aja yang Anda dengar itu nggak benar. Bisa aja yang Anda dengar itu adalah tipuan. Bisa aja yang Anda dengar itu adalah suara yang menipu. Anda bisa mendengar suara yang sebenarnya bukan suara yang tepat. Saya ulangin. Bisa aja Anda mendengar suara yang sebenarnya bukan suara yang tepat. Hanya karena Anda melihat di YouTube, bukan berarti itu dari Tuhan. Hanya karena Anda lihat di Facebook, bukan berarti itu dari Tuhan. Itu sebabnya kita kembali kepada basic firman Tuhan. Itu sebabnya kita ada equipping track. Itu sebabnya kita melengkapi jemaat supaya berakar di dalam firman Tuhan.
Jangan kebanyakan lihat Facebook. Why don't you have your face in His book? Jadi saudara, apa yang Anda dengar perlu diperhatikan. Yang kedua, karena itu perhatikanlah apa saudara? Lagi katakan cara. Lagi katakan cara. Yang pertama tadi apa? Apa yang kamu dengar. Yang kedua, cara kamu mendengar. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil. Juga apa yang dianggap ada padanya. Ya, bahasa Inggrisnya demikian, saudara. Be careful therefore how you listen. Be careful, for to him who has spiritual knowledge will be more given from him who does not have spiritual knowledge. Even what he thinks and guesses and supposes that he has will be taken away. Lukas 8 ayat 18, saudara. Jadi bagaimana Anda mendengar? Yang pertama, apa yang Anda dengar? Yang kedua, bagaimana Anda mendengar? Supaya Anda jangan gelisah loh. Amin, saudara. Supaya Anda jangan khawatir. Oke? Jadi bagaimana Anda mendengar? Mungkin Anda mendengarnya dengan cara dengar dari orang lain. Mendengarnya dari your mother maybe, mungkin dari teman sekerja, mungkin dari orang lain yang pas lagi ngomong-ngomong aja, pas lagi ketemu Anda dengar dari orang itu, saudara. Atau Anda dengar dari internet, atau Anda dengar dari Google, atau dari WhatsApp, atau dari YouTube, apapun, saudara. Bagaimana Anda mendengar itu sangat penting. Kenapa, saudara? Karena salah satu roh yang beroperasi sejak dulu sampai sekarang itu adalah roh buaya. Bahasa Inggrisnya itu Leviathan. Anda cek di dalam bahasa Inggrisnya Leviathan Spirit, buaya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Buaya itu kalau menangkap mangsa, itu Anda pernah lihat atau enggak di National Geography? Buaya itu kalau menangkap mangsa, langsung diprintir, saudara. Ditangkap langsung diprintir. Nah ini ada, kalau gimana Anda mendengar, kalau Anda dengarnya nggak hati-hati, apa yang Anda dengar diprintir. Sehingga Anda salah dengar, sehingga Anda salah mengerti, sehingga Anda mendengar apa yang orang lain nggak ngomong, Anda dengar. Loh, saya nggak ngomong begitu, saya dengar kamu ngomong begitu. Pernah terjadi? Sering terjadi. Atau sebaliknya, Anda nggak dengar apa yang mestinya Anda dengar. Dua-duanya sama jeleknya, saudara. Kita perlu mendengar yang benar. Bagaimana Anda mendengar? Karena ini sudah dari zamannya Adam dan Hawa. Itu iblis pakai pertanyaan demikian, saudara, di Kejadian pasal 3 ayat yang pertama. Kalau Anda baca di buku Kejadian, Tuhan berfirman, semua pohon di taman ini boleh kamu makan, tapi yang satu ini, jangan kamu jamah sekalipun, jangan, apalagi dimakan. Jangan. Kita biasanya kan begitu, saudara. Kalau dibilang jangan malah mau lihat. Kalau dibilang nggak boleh malah mau coba. Kalau dilarang malah mau melanggar. Nah, Tuhan bicara sama Adam jelas apa enggak? Jangan. Sudah jelas. Tapi waktu iblis bicara di Kejadian pasal yang ketiga, apakah benar Allah benar-benar melarang kalian makan buah-buahan dari segala pohon yang di taman ini? Jadi mulai dipelintir, saudara. Dikasih pertanyaan, benar apa enggak sih? Jadi waktu Anda, perhatikan, saudara, are you still following me? Ngikutin ya?
Anda di rumah ngikutin ya. Jadi kalau Anda, apa yang Anda dengar, lalu yang kedua, bagaimana Anda mendengar? Kalau Anda mendengarnya nggak hati-hati, maka Anda mulai dipelintir, saudara. Karena ada roh Leviatan yang memelintir apa yang Anda dengar, lalu Anda mulai berpikir begini, bener nggak ya? Mungkin saya nggak dengar tuh. Mungkin saya jadi bingung nih sekarang nih. Nah itu saudara, itu sebabnya ada peperangan rohani saudara. Mungkin Anda jadi berpikir, waktu ditanya ya, Anda mulai mikir. Yang nanya mungkin bukan orang, yang nanya ya di pikiran Anda sendiri. Sehingga Anda yang tadinya benar-benar yakin, tiba-tiba Anda menjadi mungkin nggak begitu ya. I'm not sure. Wow. Ini adalah konsep dasar mengenai apa saudara? Penyesatan. Nggak langsung orang itu sesat. Sedikit-sedikit. Nggak langsung orang itu berzina. Sedikit-sedikit pikirannya. Sedikit-sedikit apa yang dia dengar masuk dalam pikir, nggak langsung orang bunuh orang tanpa alasan. Sedikit-sedikit. Are you with me? Sehingga lama-lama, Anda melihat, si itu juga begitu sih. Everybody is doing it. Loh, everybody is doing it bukan berarti it's okay for you to do what is against the word of God. Penyesatan adalah tindakan yang dirancang untuk menyesatkan dengan manipulasi, penyimpangan, pemutarbalikan, atau pemalsuan bukti untuk mendorong Anda bereaksi dengan cara yang merugikan kepentingan Anda sendiri. Karena Anda nggak tahu caranya mendengar, langsung emosi aja saudara, bereaksi aja. Yang rugi Anda sendiri akhirnya. Itu adalah pekerjaan iblis. Anda dengar dari orang langsung bereaksi. Itu karena apa? Karena ada penyimpangan, penyesatan, pemutarbalikan. Are you with me? Bahaya saudara. Oh God. Yesus berkata, jangan kamu gelisah. Saya melihat di sini ternyata ada ayat-ayat di dalam buku Daniel. Daniel sendiri yang seorang yang luar biasa saudara. Dikatakan di dalam Daniel 7 ayat 28. Sekianlah berita itu. Dia mendapat pewahyuan dari Tuhan. Aku pun, Daniel, pikiran-pikiranku sangat menggelisahkan aku. Jadi Daniel pernah gelisah apa enggak? Gelisah dia. Sehingga aku menjadi pucat. Dan aku menyimpan hal itu dalam ingatanku. Jadi ternyata saudara, mendapat revelation dari Tuhan pun, Anda perlu berjaga-jaga untuk mempersiapkan emosi Anda. Sekarang ini banyak orang yang pikirannya menyiksa mereka. Are you still with me? Hello? Ya, ada nggak saudara di sini yang pikirannya lagi menyiksa Anda sendiri, saudara? Pikirannya melecehkan mereka. Pikiran mereka menyebabkan mereka mudah terpengaruh terhadap roh ketakutan. Mudah terpengaruh oleh roh ketakutan. Jadi saudara, kalau saudara berkata, saya nggak mau roh takut. Biasanya, kalau kita ngomong begini sih siapa yang mau takut? Nggak ada yang mau takut. Siapa yang mau takut? 20 orang angkat tangan. Nggak ada saudara. Nggak ada yang mau takut.
Tapi perhatikan saudara, banyak orang berpikir atau banyak orang melihat roh ketakutan ini seolah-olah itu bekerja di luar. Seolah-olah bekerja di luar daerah, di luar tempat, di sana. No. Roh takut itu bekerja berdasarkan apa yang Anda dengar dan bagaimana Anda mendengar. Di sini. Kalau Anda dengar firman, Anda mengalami apa yang difirmankan Tuhan, Anda nggak akan takut. Begitu Anda menjauh dari Tuhan, pasti Anda takut. Telinga kita adalah pintu gerbang bagi iblis untuk bekerja dalam pikiran kita. Itu sebabnya pikiran kita perlu dibasuh, perlu dicuci pakai firman Tuhan. Amin, saudara. Jadi masa election ini, saudara, banyak orang yang takut. Saya mau kasih tahu kepada saudara. Sudah diumumkan berapa kali kalau Anda sudah US citizen, Anda vote. Milih, saudara. Kalau Anda nggak US citizen, jangan cuek aja, jangan ignorant. Karena apa yang terjadi bisa mempengaruhi Anda biarpun Anda nggak US citizen. Kalau Anda tanya sama saya, bagaimana, siapa yang saya pilih? Saya pribadi ya, saya ada preference. Amin, saudara. Pribadi ini bukan city blessing, pribadi saya ada preference. Bagaimana saya membentuk preference, ya? Pilih yang mana ini, saudara? Pilih yang pertama, saudara, yang nggak percaya aborsi. Saya mau sampaikan ini sekali lagi bukan untuk menuduh. Mungkin ada saudara di sini atau Anda di online yang pernah melakukan aborsi. Datang kepada Tuhan, bertobat. Karena saya sudah katakan berulang kali bahwa pesan dari Tuhan itu selalu sifatnya restoration, reconciliation, and apa, saudara? Ya? Redemption. Penebusan, pemulihan, dan ada perbaikan. Selalu begitu, saudara. Siapa di sini yang nggak pernah berdosa? Mungkin Anda nggak aborsi, tapi dosa yang lain kita semua bisa bertobat. Amin, saudara. Jadi bagaimana kita menentukan orang yang kita pilih? Kita pilih aja, saudara. Yang gampang lah. Jangan yang paling sederhana, paling gampang. Yang pro-life. Amin, saudara. Jadi saya secara pribadi, saya punya preference. Saya akan pilih Donald Trump. Dengan segala macam-macam. Kalau Anda bilang, dia ini orangnya begini, dia kalau tweet begini. Orang ada kelemahannya. Siapa di sini yang sempurna? Nggak ada dari kita yang sempurna, saudara. Tapi walaupun saya bilang tadi ya, ini saya pribadi, saya preference, saya akan pilih dia. Tapi bukan berarti saya menomorsatukan dia. Yang sudah betul-betul winning my vote adalah Tuhan Yesus Kristus. Siapapun yang menang, siapapun yang terpilih, saya doa supaya dia terpilih. Tapi saya nggak tahu, saudara. Harapan saya kepada Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan terkutuklah mereka yang berharap kepada manusia. Halo? Jadi kita menaruh harap kita kepada Tuhan. Bahkan barusan saya lihat ada Presiden Donald Trump sendiri bilang, "You are the boss." No. Dia bilang, "My boss is Jesus Christ." Setahu saya nggak ada presiden Amerika yang ngomong begitu, saudara. Setahu saya nggak ada yang begitu, saudara.
Ada orang yang datang, yeah, you are the most famous person. Oh no. Yes you are. No, I'm not. Yang lebih terkenal adalah my boss. Jesus, dia ngomong 2 kali. Jesus Christ. Wow. Jadi itu loh saudara. Again, kita menaruh harap kita kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Saya akan konklusi dengan 2 ayat ini. Sekali lagi, Tuhan Yesus berbicara, jangan gelisah hatimu. Gimana caranya? Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Gimana supaya nggak gelisah? Perhatikan apa yang Anda dengar. Gimana caranya Anda supaya nggak khawatir, supaya nggak takut? Perhatikan bagaimana Anda mendengar. Dan percaya kepada Tuhan. Amin saudara. Sebagai penutup, Kolose 3 ayat 14-15. Dituliskan di sini, di atas semuanya itu. Di atas semuanya itu berarti ada ayat-ayat sebelumnya yang kita perlu baca. Loh? Ya? Nanti pulang baca lagi ayat-ayat ini. Baca. Ya? Di atas semuanya itu kenakanlah kasih. Sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Amin. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati kamu. Mau nggak takut? Mau nggak gelisah? Biar damainya Tuhan memerintah di sini. Itu sebabnya Daud mengatakan, bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Jiwaku. Dia bicara sama dirinya sendiri. Berkati Tuhan. Berkati Tuhan. Jadi kalau Anda mulai gelisah, takut, coba tim musik bisa tolong maju ke depan. Kita pakai cara-cara ini saudara, karena peperangan rohani ini sangat nyata. Amin saudara. Sangat nyata. Peperangan rohani sangat penting saudara. Kita tahu dan Anda perlu tahu bahwa Anda dikasih senjata rohani yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Jadi nanti kalau pulang coba mulai ingat lagi. Apa sih yang Anda dengar? Gimana Anda dengarnya? Apa yang Anda dengar itu rumor? Apa yang Anda dengar itu bisa diverifikasi apa enggak? Amin saudara. Mari kita bangkit berdiri. Jesus. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan untuk semua jemaat-Mu yang hadir di sini maupun yang online. Biar Engkau bicara kepada kami terus ya Tuhan. Sehingga kami menjadi umat yang mengenal Engkau. Firman Tuhan mengatakan Daniel 11 ayat 32, dan umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. The people that know their God shall be strong and do exploit. Anda nggak akan gelisah. Anda nggak akan khawatir, Anda nggak akan takut, tapi Anda akan bangkit. Karena Anda tahu, Anda percaya, Anda bergantung, Anda berharap kepada Tuhan yang tidak bisa digoncangkan. Berkati umat-Mu ya Tuhan, berkati semuanya ya Tuhan, berkati untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. God bless you.